kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di zaman ini. Kami mau Tuhan melihat tuaian generasi kami dimenangkan. Kami mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Kami mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi teladan buat mereka ya Tuhan. Sekarang ini Tuhan kami mau diperlengkapi dengan firman-Mu, biar firman-Mu sungguh memperlengkapi kami, masuk sampai ke dalaman hati kami, merema dalam hidup kami, sehingga waktu kami pulang dari tempat ini kami tidak lagi menjadi sama, tapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, sebab tanpa Roh Kudus, perkataan hamba-Mu ini hanya akan menjadi perkataan yang sia-sia. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, juga para umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, supaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak jatuh ke tanah yang sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, sebulan yang lalu sebelum Bapak Ibu Gembala pergi ke Amerika untuk wisuda Omensan, saya diberi tugas ya, saya diberi jadwal kalau tanggal 29 Juni ini saya diminta untuk khotbah di ibadah umum. Omensan bilang kemungkinan temanya tentang keluarga, itu 1 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Nah 1 bulan yang lalu juga saya juga udah stres duluan ya. Ini ngomongin keluarga tuh saya mau ngomong apa gitu. Soalnya kan gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya nih saya udah nikah puluhan tahun, kan pengalaman berkeluarganya udah banyak ya. Tapi kan masalahnya saya baru nikah 2 bulan ya Bapak Ibu. Otomatis mau ngomongin tentang istri juga, saya baru jadi istri baru 2 bulan ya. Kayaknya masih romantis-romantis aja gitu. Kayak belum ada permasalahan yang terlalu pelik gitu. Terus kalau mau bahas tentang parenting misalnya, biasa kan kalau tema keluarga itu identik dengan tema-tema kayak istri, suami, atau tentang parenting gitu ya. Kalau ngomongin parenting, ya siapa yang mau saya didik gitu, saya juga belum punya anak ya, saya mau didik anak siapa gitu. Belum punya pengalaman juga. Terus saya bilang sama Tuhan, ini tema ini tuh apa ya yang saya tuh perlu bahas dan menjadi urgensi di tempat ini gitu. Terus waktu saya merenung, ternyata saya sadar Bapak Ibu dalam sebuah keluarga ada satu peran yang ternyata sudah saya jalani selama 25 tahun saya hidup, yaitu peran saya sebagai seorang anak. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di poster, tema khotbah saya hari ini adalah dari anak untuk orang tua. Maksudnya apa sih hari ini? Izinkan saya ya Bapak Ibu mewakili anak-anak muda, mewakili anak-anak kayak Angel, Agnes, ya mungkin ada Grace di sini, mewakili seorang anak yang ingin berbicara kepada para orang tua di tempat ini. Jadi bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud menghakimi atau menyalahkan, tapi murni ya Bapak Ibu, ini menjadi pesan yang saya rindu banget untuk, yang saya nggak bisa sampaikan untuk orang tua saya sendiri karena mama saya juga udah nggak ada ya. Tapi saya mau bagikan ini buat para orang tua rohani saya di tempat ini. Nah tema ini lahir karena sebagai seorang anak Bapak Ibu, saya ini lahir di keluarga yang cukup broken ya. Saya bilang cukup karena orang tua saya itu tidak sampai bercerai ya. Mereka sampai hari ini, sampai mama saya meninggal mereka masih bersama-sama, tidak sampai bercerai. Tapi selama 25 tahun hidup sebagai seorang anak, saya itu menyaksikan berbagai macam konflik di keluarga saya ya. Kalau minggu lalu Pak Nathan bilang kalau beliau ingin bunuh papanya, saya juga sama Bapak Ibu. Pernah terlintas dalam pemikiran saya pada waktu dulu sebelum saya bertobat, saya pengen banget menghilangkan papa saya itu dari kehidupan saya. Kalau perlu udah gak punya papa juga gak masalah gitu, kayaknya punya papa juga percuma gitu ya, karena malu. Karena sorry to say, bagi saya tuh gak ada gunanya gitu, gak berfungsi sebagai seorang ayah. Nah dari kecil saya itu sering banget dipukul Bapak Ibu, pakai segala macam perabot rumah ya, sapu lah,
terus apa namanya, ganjel pintu yang pakai besi itu pernah, saya dilempar itu, segala macam caci maki itu saya udah hafal ya, sudah ngelotok Bapak Ibu. Udah ngerti lah semua kosakata kotor itu saya udah hafal dari kecil. Ya, adik saya juga sama, dia juga jadi korban kekerasan, dia jadi korban caci maki papa saya. Bahkan sehari sebelum mama saya meninggal, papa saya itu mau bunuh saya pakai gunting Bapak Ibu. Hanya karena masalah yang sepele ya. Papa saya bilang, kalau bahasa Jati Barang bilang tak pateni kon. Udah angkat-angkat gunting, mama saya udah teriak-teriak ya. Terus besoknya mama saya meninggal karena sakit ya di rumah. Sebagai seorang anak kalau boleh berkata Bapak Ibu, perjuangan yang sangat menyakitkan sampai hari ini karena papa saya masih hidup ya, untuk tetap mau menerima beliau di rumah ya, memberi makan setiap hari, ya memenuhi kebutuhannya setiap hari. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya yakin saya nggak mampu Bapak Ibu. Rasanya berulang kali saya itu pengen, udahlah pergi aja keluar kota, pergilah kemana lah, saya nggak mau lagi melihat papa saya nggak mau lagi ngurusin beliau gitu ya. Udah terserahlah dia mau apa, udah kalau perlu udah aku balikin aja ke adiknya yang ada di Weleri sana biar diurus sama keluarganya. Tapi saya bersyukur ya karena Tuhan tolong saya sampai hari ini saya mampu untuk merawat papa saya. Tapi ada banyak Bapak Ibu kenangan-kenangan yang gak bagus, yang melukai saya, yang saya ingat sampai hari ini ya Bapak Ibu. Tapi bukan saya mau jelek-jelekin keluarga saya, bukan, karena ya buat apa juga dijelek-jelekin, karena yang malu kan saya ya. Tapi bukan juga mau jual cerita sedih. Oh ini biar dikasihani nih, biar kasihan ya dia lah kasihan. Enggak Bapak Ibu, saya hari ini sudah tidak apa-apa, sudah tidak merasakan luka yang dulu saya alami. Tapi dari kisah yang saya lihat selama 25 tahun saya hidup, saya ini sadar ya Bapak Ibu, ternyata sebagai orang tua kita perlu loh meninggalkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, yang nantinya itu bisa jadi kenangan, bisa jadi nilai, bisa jadi prinsip hidup yang indah buat anak-anak kita di masa depan. Tadi waktu lagi pujian penyembahan, saya teringat Bapak Ibu, ini tidak ada di slide ya, karena saya tiba-tiba teringat gitu, saya pernah baca di salah satu situs, kalau Indonesia itu ternyata menjadi salah satu negara dengan tingkat fatherless yang besar. Fatherless itu ketiadaan seorang ayah, ketidakberfungsian seorang ayah dalam rumah tangga ya. Diperkirakan sekitar 20,9% pada tahun 2021. Nggak tahu kalau tahun 2025 ini sudah naik jadi berapa, nggak ngerti ya. Dan sekitar 30,83 juta anak usia dini di Indonesia itu tidak tinggal bersama dengan ayahnya secara fisik. Ini baru yang nggak tinggal secara fisik ya Bapak Ibu. Yang nggak ketemu tatap muka kayak gini, belum yang ayahnya ada di rumah tapi nggak berfungsi, itu belum masuk. 30,8 juta, saya pikir itu angka yang sangat amat besar ya Bapak Ibu, apalagi di sini rata-rata anak usia dini yang bahkan SMP aja belum Bapak Ibu, itu sudah kehilangan figur seorang ayah. Nah, makanya hari ini mari sama-sama Bapak Ibu sebagai orang tua, kelak juga mungkin saya akan menjadi orang tua, kita mau sama-sama belajar apa sih yang perlu kita tinggalkan untuk anak-anak kita supaya kedepannya itu mereka bisa bangga punya orang tua itu seperti kita. Nah sebelum itu saya teringat dengan satu kata yaitu warisan. Karena warisan itu kan artinya sesuatu yang kita tinggalkan ya. Ada satu quotes bilangnya gini, legacy is not what you leave for people but what you leave in people. Artinya apa? Warisan itu adalah sesuatu yang bukan kita berikan untuk orang lain, yang bukan kita berikan untuk orang lain karena kalau untuk itu sifatnya di luar Bapak Ibu, di luar tubuh kita ya, kayak ya udah nih saya berikan handphone ini untuk kamu ya, diterima secara jasmani. Tapi ternyata warisan itu bukan apa yang kita berikan untuk orang lain. Berarti bukan berupa rumah, bukan berupa emas, bukan berupa bisnis, bukan berupa deposito. Tapi warisan itu what you leave in people.
yang kita tinggalkan di dalam diri orang lain. Jadi warisan yang sejati yang kita orang tua bisa tinggalkan untuk anak-anak kita, itu letaknya jauh di kedalaman hati anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, sebelum kita belajar warisan apakah itu, kita mau buka dulu satu ayat dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang gini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu waktu Pak Cornelius sahabat khotbah di akhir slide-nya beliau ada mengucapkan kalimat ini ya. Bahwa kebanggaan orang tua terletak pada anak-anaknya. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Yang menjadi orang tua pasti setuju ya. Kebanggaan kita sebagai orang tua adalah anak-anak kita. Kita tuntut anak-anak kita supaya pintar, sukses. Janganlah sampai malu-maluin orang tua. Waktu anak-anak kita berhasil, karir mereka bagus. Kita sebagai orang tua kan pasti bangga ya. Ya orang lain membicarakan kita. Hebat ya kamu, pasti kamu senang jadi orang tua. Pasti kamu bangga ya punya anak pintar, punya anak juara. Kita jaga sungguh-sungguh anak-anak kita supaya mereka nggak nakal, mereka nggak jadi anak-anak yang nggak beraturan, supaya jangan sampai ada orang yang bilang sama kita, kamu sih nggak becus jadi orang tua, kamu sih pergi-pergi terus, jadinya anak kamu nggak keurus kan, jadinya anak kamu nakal kan. Kita jaga sungguh-sungguh supaya anak kita itu nggak sampai mencoreng nama baik kita ya Bapak Ibu, tidak sampai mencoreng nama baik kita sebagai orang tua. Tapi sadarkah kita bahwa itu juga berlaku untuk kita sebagai orang tua? Karena dalam Amsal 17 ini firman Tuhan itu bilang bukan hanya anak cucu yang menjadi kehormatan orang tua, mahkota orang tua, tapi kehormatan anak-anak kita itu melihat nenek moyangnya itu hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Cara hidup kita sebagai orang tua, cara kita bersosialisasi dengan sesama, cara kita berbicara, cara kita berbisnis, cara kita bertingkah laku, bahkan cara kita posting status di sosial media, itu semuanya akan menjadi warisan yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Makanya banyak kali Bapak Ibu, saya temukan ada anak-anak yang terus merasa malu, terus merasa rendah diri karena apa? Memikul kesalahan orang tuanya, kesalahan emak engkongnya, yang bahkan mungkin mereka sudah meninggal, sudah lama gitu ya, sudah nggak ada orangnya. Tapi anaknya masih tanggung rasa malu yang sama dari perbuatan yang orang tuanya lakukan. Bahkan beberapa kali saya juga temukan banyak anak-anak muda yang nggak jadi menikah. Hanya karena apa? Melihat background keluarganya, melihat orang tuanya yang mungkin dianggap tidak bermoral, ya dianggap kriminal mungkin. Ya makanya kalau kita mau menikahkan anak ada istilah yang namanya lihat bibit bebet bobot. Ya karena memang kita melihat itu silsilahnya gimana, itu dulu keluarganya kayak apa sih, dia dari keturunan yang seperti apa sih. Bahkan seringkali kita dengar kalimat-kalimat seperti, pantaslah nasib kamu kayak gini, loh papa kamu loh dulu itu suka nyuri, bapak kamu loh dulu itu suka main judi. Atau mungkin kita yang punya toko, waktu kita mau rekrut karyawan baru, kita pasti kalau bisa telusuri ya Bapak Ibu, ini dari mana, keluarganya seperti apa, anaknya siapa. Kalau misalnya kita temukan, oh ternyata dulu engkongnya itu suka bohong, oh ternyata dulu engkongnya itu gak setia kalau kerja. Apakah kita masih mau menerima anak ini? Saya pikir mungkin kita akan pikir-pikir ya, karena ya engkongnya aja dulu kayak gitu, nanti keturunannya sama lagi, nanti anak cucunya ikut lagi, kan satu darah, satu keturunan. Nah, Bapak Ibu bisa tangkap pesannya ya sampai di sini, bukan hanya kita para orang tua yang menanggung malu kalau anak-anak kita berbuat jelek, anak-anak kita nakal, tapi anak-anak kita juga menanggung hal yang sama kalau kita sebagai orang tua hidup sembarangan. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, luka yang mama papa saya torehkan dalam hidup saya 25 tahun sih, waktu saya kecil, itu terbawa sampai hari ini.
Dan itu mempengaruhi cara saya berespon, cara saya melihat orang lain, cara saya berbicara, cara saya bereaksi, itu berpengaruh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau kita dengan pasangan ribut di depan anak gitu ya, pukul-pukulan, ngomong kasar, mungkin bagi kita ya udah kan kami berdua aja yang ribut. Tapi ada anak yang melihat dan itu akan terus menjadi kenangan yang menyakitkan yang mereka bawa bahkan sampai mereka menikah nanti kalau mereka enggak bertobat, kalau mereka enggak dipulihkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa hari kemarin saya itu main Twitter ya, sekarang namanya X. Di X ini ada begitu banyak topik diskusi Bapak Ibu, dari topik diskusi yang ringan sampai yang berat. Kemudian saya temukan ada satu akun itu yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalau kamu bisa pergi ke masa lalu buat ketemu orang tua kamu yang masih muda, kamu mau bilang apa sama mereka? Jadi ini pertanyaan yang diajukan oleh seseorang di X. Ya. Pertanyaan ini ditujukan untuk anak-anak muda, karena saya pikir jarang lah ada orang tua yang main X ya. Nah, yang mengejutkan itu bukan di pertanyaannya, tapi di jawabannya. Kita melihat, ini saya cuma cantumkan 5 Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu ada ribuan komentar yang 95% isinya sama. Mah, jangan nikah sama papa ya. Gak apa-apa kok, aku gak ada, asal mama bahagia dan dapat orang yang tepat. Kata ini, saya gak kenal sih ini siapa. Kemudian ada juga yang bilang, Ma jangan nikah sama papa ya, meskipun dia sangat baik sama ibunya, tapi mama itu berulang kali disakitin hatinya sama dia. Dan nanti luka mama itu malah ikut nyakitin aku ke depannya. So aku berharap mama ketemu laki-laki yang lebih baik, dan memang sebaiknya kita gak usah ketemu. Ini yang ngomong seorang anak Bapak Ibu. Ya, ini masih banyak lagi di bawah semua. Kalau saya buka komentarnya itu masih ratusan dan isi komentarnya sama. Jangan nikah sama papa. Aku tuh sebagai anak nggak lahir tuh nggak papa. Yang penting orang tua aku tuh bahagia dengan pilihannya masing-masing, bahagia dengan pasangannya masing-masing. Kita bersyukur Bapak Ibu tidak ada nama anak kita di komentar ini. Kita bersyukur kita nggak temukan akun anak-anak GAC, akun anak-anak SKC di Twitter ini. Tapi pernahkah kita sebagai orang tua bertanya sama anak-anak kita, kamu nyesel enggak punya papa mama seperti kami? Kamu bahagia enggak lahir di keluarga seperti ini? Bapak Ibu, anak-anak itu enggak pernah minta dilahirkan, setuju ya Bapak Ibu? Kan kita yang sebagai orang tua yang mendambakan punya anak. Sama seperti saya yang sudah menikah ya, apa harapan saya? Saya ingin punya anak. Tapi anak-anak tuh gak pernah minta tolong dong lahirkan saya, gak pernah. Tapi kenapa ketika mereka lahir ke dunia, mereka harus menanggung kesalahan yang orang tuanya lakukan. Kenapa ketika anak-anak lahir ke dunia tanpa mereka minta, mereka harus menjadi korban kekerasan dari orang tuanya. Ya sama seperti yang ini bilang ya, luka yang mamanya terima dari ayahnya itu nanti akan menyakiti anaknya balik Bapak Ibu. Jadi sebagai orang tua penting, sangat amat penting untuk kita memperhatikan apa sih yang saya mau tinggalkan buat anak-anak saya. Apa sih dari hidup saya yang mau dikenang oleh anak-anak saya. Jangan sampai anak-anak kita itu mengenang hal-hal yang menyakitkan yang kita lakukan dalam hidup mereka. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, warisan seperti apa yang harus kita tinggalkan buat anak-anak kita. Yang pertama adalah warisan iman. Sebagai orang tua, ini hal yang paling utama Bapak Ibu. Yang utama dan yang satu-satunya yang harus menjadi concern, yang harus menjadi fokus utama kita waktu kita mendidik anak kita adalah memperkenalkan iman percaya kepada Yesus. Udah, itu spesifiknya itu, iman percaya kepada Yesus. Kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa gereja itu bukan pendidik iman yang utama, tapi keluarga yang wajib melakukannya. Saya pertama kali kenal nama Yesus, kan bayi baru lahir saya pikir gak kenal ya Yesus itu siapa, Yesus itu seperti apa, kan gak tahu anak-anak kecil, anak-anak umur 1 tahun kayak Joy, umur 2 tahun, mereka belum tahu apa itu Tuhan, apa itu Yesus, mereka gak tahu
siapa yang harus memperkenalkan Yesus pertama kali? Ya dari orang tua, dari rumah, dari keluarga. Saya pertama kali kenal Yesus dari mama saya. Mama saya seorang Katolik. Saya ingat banget, saya diajari doa Bapa Kami, saya diajari doa Salam Maria dan lain sebagainya. Saya diperkenalkan tentang Yesus bukan dari gereja, tapi dari rumah, dari orang tua. Makanya Bapak Ibu kalau pernah dengar ada istilah itu namanya agama warisan. Salah nggak agama warisan? Saya pikir agama warisan itu bukan sesuatu yang salah ya. Karena agama atau kepercayaan itu memang harus diwariskan. Iman kita kepada Yesus harus diturunkan kepada anak cucu kita. Meskipun tentu perlu menjadi perhatian penting, agama itu tidak membawa perubahan hidup Bapak Ibu. Ya, yang membawa perubahan hidup hanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tapi kan tetap yang pertama kali memperkenalkan Yesus siapa? Ya dari keluarga. Kita perlu berulang-ulang, jangan ributnya doang ya yang diulang-ulang ya. Tapi pengajaran tentang iman kepada Yesus itu yang perlu diulang-ulang. Mengingatkan anak-anak kita bahwa keselamatan itu hanya pada Yesus, titik. Gak ada kompromi dalam hal keimanan. Dan itu bukan tugas utama gereja. Kita nggak bisa menyerahkan anak kita sepenuhnya untuk diurus sama sekolah minggu, sama youth, sama teens, nggak bisa Bapak Ibu. Bukan gereja nggak mau, sekali lagi ya, bukan gereja nggak mau, tapi memang gereja nggak bisa. Saya secara sadar ya Bapak Ibu sebagai pembimbing di youth dan di teens banyak kali dititipin anak ya. Saya dengan senang hati tentu, saya dengan senang hati mengajar mereka, mengarahkan mereka, memotivasi mereka. Saya dengan senang hati melakukan itu Bapak Ibu. Tapi kan baik lagi, waktu mereka pulang, yang berjumpa dengan mereka di rumah siapa? Ya orang tua. Mereka ketemu saya cuma di gereja, paling banyak seminggu 2 kali, sejam 2 jam. Tapi di rumah ketemu sama orang tua itu bisa 24 jam ya. Sepanjang hidup mereka, mereka bisa berhubungan dengan orang tua mereka, atau bahkan hubungannya jauh lebih intens, jauh lebih intim daripada dengan saya yang adalah pembimbing rohaninya. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, kita pasti hafal dengan ayat ini ya. Firman Tuhan itu bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Seperti yang kita tahu, Timotius ini anak rohaninya Paulus Bapak Ibu. Tapi yang menarik, iman Timotius itu tidak lahir dari Paulus. Tapi imannya itu tumbuh pertama kali dari ibu dan neneknya. Jadi sekalipun Paulus ini adalah pembimbing rohaninya, sekalipun Paulus ini mungkin kalau zaman sekarang anggaplah Paulus ini seperti gereja gitu ya. Timotius ini imannya lahir dari keluarganya. Kemudian kita lihat dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tadi di video opening juga ada ya ayat ini ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi perhatikan ayat ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Waktu Yosua berhadapan dengan bangsa Israel, Yosua memberikan pilihan kepada mereka, udah terserah kamu mau ibadah kemana, mau ibadah kepada Allah yang di seberang sungai Efrat, mau beribadah kepada Allah orang Amori, terserah kalian. Tapi Yosua sebagai kepala keluarga dengan sadar dia mendeklarasikan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lagi-lagi siapa yang memutuskan? Keluarga Bapak Ibu yang memutuskan, mewariskan, mengarahkan iman kepercayaan kepada Tuhan, itu lagi-lagi berawal dari keluarga. Dalam konteks Yosua ini, Yosua adalah kepala keluarganya. Kita mau lihat, kalau Bapak Ibu perhatikan, waktu Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu akan temukan bahwa Allah kita itu seringkali disebut dengan nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Misalnya dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6, waktu Tuhan menjumpai Musa, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kemudian dalam perjanjian baru juga sama. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalimat Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu lagi nunjukin ini Bapak Ibu. Bahwa Allah kita itu Allah yang melintasi berbagai generasi. Allah kita adalah Allah yang mau diwariskan ke anak cucu kita. Jadi kita sebagai orang tua gak bisa, kan zaman sekarang tuh banyak orang tua yang dalam tanda kutip ya mengaku open minded. Terus kayak yaudahlah terserah anak saya lah mau menganut kepercayaan apa, mereka mau ibadah kemana, mau dengerin khotbahnya saya udah terserah. Yang penting itu baik buat kamu, yang penting itu kamu bisa jalaninya dengan taat. Gak bisa Bapak Ibu, karena Allah kita itu Allah yang mau diwariskan. Dia nggak mau kita jadi orang tua yang ya udah terserah kamu mau menganut kepercayaan apa, terserah kamu mau ikut ajarannya siapa, terserah. Nggak bisa, karena Allah kita mau diperkenalkan sampai kepada anak cucu. Itulah kenapa dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah dari keturunan kepada keturunan yang lain. Mari kita lihat Bapak Ibu, kenapa iman itu menjadi hal yang penting dan urgent untuk kita wariskan. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-15, ini sebuah kisah ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan Bapak Ibu, ikuti kisahnya ya. Ini menjadi alasan kuat kenapa iman itu wajib diwariskan. Ayat yang ke-7, dan bangsa itu, bangsa Israel ya, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Sekarang kita mungkin ada di fase ini ya Bapak Ibu. Kita masih sehat seperti Yosua dan angkatan tua-tuanya, ya masih berkumpul sama anak-anak, masih bisa tegur mereka kalau salah. Anak-anak masih rajin berangkat sekolah minggu, masih rajin berangkat youth. Mereka masih kenal tentang Tuhan, mereka masih melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup mereka. Sama seperti zaman Yosua ini ya, mereka melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan. Tapi perhatikan, waktu Yosua bin Nun itu mati, apa yang terjadi? Ayat selanjutnya dibilang gini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, seluruh angkatan itu mati, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Gak cuma itu aja, tapi di ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Setelah Yosua dan angkatan-angkatan nenek moyangnya gak ada, yang tersisa, yang lahir di bawahnya adalah angkatan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi keadaannya itu berbalik Bapak Ibu, dari generasi yang melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mereka mengalami pembebasan dari Mesir, mereka mengalami tanah perjanjian, mereka mengalami penyertaan Tuhan. Lahir generasi yang bahkan tidak mengenal Allah. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan bangkit melawan mereka. Jadi yang tadinya menjadi generasi yang disertai Tuhan, justru menjadi generasi yang menjadi lawannya Tuhan. Sampai di sini kita bisa lihat kan Bapak Ibu, sebagai orang tua, betapa mengerikannya kalau kita melihat kehidupan generasi di bawah kita. Ya, kalau kita yang dalam tanda kutip ya, yang tua-tua gak mewariskan iman,
ya nggak tahu apa yang akan terjadi di bawah sana. Saya temukan sebuah survei Bapak Ibu, yang melakukan survei itu Barna. Di situ dikatakan 59% anak muda usia 18 sampai 29 tahun itu sudah nggak ada lagi di gereja. 59% itu kan angka yang sangat besar ya, sudah separuh lebih ya Bapak Ibu. Sudah nggak ada lagi di gereja, terus mereka kemana? Ya nggak tahu, mungkin mereka ada di klub-klub malam, mungkin mereka ada di geng-geng motornya mereka, atau mungkin mereka jadi bandar judi, mereka jadi bandar narkoba, kita nggak tahu mereka jadi apa. Tapi yang pasti 59% anak-anak muda itu sudah tidak ada lagi di gereja. Dan meskipun hampir 50% orang menghadiri gereja setiap minggu saat masih anak-anak, ya waktu anak-anak 50% mereka berangkat sekolah minggu. Tapi hanya 20% yang menghadirinya kembali setiap minggu saat dewasa. Jadi kita perlu renungkan Bapak Ibu. Anak-anak yang hari ini kita layani, guru-guru sekolah minggu gitu ya. Yang melayani anak-anak sekolah minggu, kita lihat, wah kamu rajin ya, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi menurut survei 20%, hanya 20% yang akan kembali lagi ke gereja waktu mereka dewasa. Berarti artinya apa? Setelah mereka sekolah minggu, setelah mereka youth, setelah mereka teens, ya udah nggak tahu mereka ada di mana. Ya udah nggak tahu mereka diajar dan dididik oleh siapa. Bukankah ini adalah sebuah fakta yang mengerikan Bapak Ibu? Hari ini kita lihat, kita pergi beribadah bersama anak-anak kita. Tapi gimana 10 tahun lagi? Gimana kalau mereka sudah mulai kuliah? Gimana kalau mereka sudah mulai sekolah di luar kota? Sudah nggak ada yang ngomelin mereka. Ayo ke gereja, ayo mandi, ini sudah jam berapa, ini sudah mau youth, ini sudah mau GAC, sudah mau teen, sudah mau SKC, ayo cepet mandi. Sudah nggak ada yang ngoprek-ngoprek mereka. Gimana kalau suatu hari nanti, waktu kita tua, kita meninggal, apakah kita bisa pastikan anak cucu kita masih tahu tentang Yesus? Apakah kita bisa pastikan anak cucu kita masih memegang iman percaya mereka kepada Yesus? Dalam Ibrani 11, saya nggak cantumkan ayatnya ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, satu pasal ini tuh judulnya saksi-saksi iman. Di situ dibilang karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Karena iman Henok terangkat, karena iman Nuh taat, karena iman Abraham taat, karena iman Sarah memperoleh anak yang telah dijanjikan. Tentu nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, Ibrani 11 ini sangat bertolak belakang dengan kisah Yosua tadi. Di kisah Yosua, waktu Yosua mati, angkatan generasi yang lahir di bawahnya itu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada yang memperkenalkan iman kepada mereka. Tapi dalam Ibrani 11 ini, Bapak Ibu, semuanya orangnya itu sudah nggak ada, sudah mati. Bahkan nggak ada kan dari kita yang pernah melihat Henok, pernah melihat Abraham, kan nggak ada. Kita semua nggak pernah berjumpa dengan mereka. Tapi satu hal yang pasti, iman mereka masih hidup sampai hari ini. Lah ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu. Iman yang hidup, yang dialami, yang disaksikan setiap hari, itu yang mau kita wariskan ke anak cucu kita. Supaya waktu kita mati nanti, sekalipun tubuh kita nggak ada, sekalipun kita nggak bisa lagi ketemu sama anak kita, tapi iman kita masih terbaca dan disaksikan oleh anak-anak kita. Sama seperti kita masih bisa menyaksikan imannya Abraham. Sama seperti kita masih bisa menyaksikan imannya Nuh. Walaupun kita gak pernah berjumpa dengan mereka secara fisik. Tapi iman yang hidup, iman yang dialami benar-benar kemarin ya kayak tema retret kemarin. Enjoying Jesus, mengalami Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi dalam keluarga. Iman seperti itu yang kekal Bapak Ibu. Sampai ke keturunan-keturunan ke-7, ke-8, ke-10, ke berapa lah terserah lah. Itu iman yang hidup ya. Lah pertanyaannya bagaimana cara mewariskan iman? Simpel Bapak Ibu, melalui keteladanan. Kalau kemarin Fandi khotbah di KAC itu ada satu ayat ya. Yang kalau mau lihat imanku, lihat cara hidupku. Ya memang cara mewariskan iman ya dengan keteladanan. Kalau kita mau anak-anak kita beribadah, maka kita juga harus jadi orang tua yang beribadah. Kalau kita mau anak-anak kita taat, maka kita harus jadi orang tua yang taat kepada Tuhan. Apa yang kita mau anak-anak kita lakukan, lakukan itu lebih dulu dalam hidup kita sebagai orang tua. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu,
Warisan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Yang kedua, nilai. Nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan. Ya seperti pengampunan, pelayanan, memberi, kerelaan, dan sejenisnya lah. Itu perlu kita wariskan kepada anak kita. Ada satu kalimat, satu quotes yang bilang begini. Tantangan antar generasi itu berbeda-beda. Setuju ya Bapak Ibu? Tantangan zaman saya dengan zaman Bapak Ibu pasti beda ya. Kapasitasnya juga beda. Tapi ada satu hal yang sama yaitu prinsip yang membawa kepada kemenangan. Kita nggak tahu Bapak Ibu tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Ya, yang akan dihadapi oleh Joy, yang akan dihadapi oleh anaknya Vena nanti. Kita nggak tahu tantangan mereka tuh seperti apa, tapi yang jelas firman Tuhan bilang dunia tidak akan semakin baik. Tapi ada satu hal yang pasti Bapak Ibu yang nggak lekang oleh waktu, yaitu firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan itu tetap sama. Kita sebagai orang tua nggak bisa menemani anak kita selama-lamanya. Setuju ya Bapak Ibu ya, saya aja ditinggal mama saya waktu saya umur 23 tahun. 2 tahun yang lalu ya. Mama saya nggak menemani saya waktu saya berumah tangga, waktu saya menghadapi suami, ya beradaptasi dengan kebudayaan yang baru dan lain sebagainya. Mama saya nggak bisa temani saya, nggak bisa kasih nasihat, nggak bisa kasih teguran, nggak bisa kasih arahan. Tapi apa? Ada satu hal yang kekal Bapak Ibu, yang bisa terus mendampingi anak-anak kita sampai mereka beranak cucu, yaitu firman Tuhan. Kita nggak bisa jaga mereka secara fisik, nggak bisa. Kita nggak bisa terus mau intervensi dalam hidup mereka. Kelak waktu mereka berumah tangga, kita udah nggak boleh ikut campur Bapak Ibu sebagai orang tua. Kita nggak bisa terus dampingi mereka. Tapi waktu kita mati, masih ada satu hal, satu pribadi yang bisa menemani, yang bisa menjaga, yang bisa menegur, mengarahkan, membentengi, memagari kehidupan anak-anak kita. Yaitu firman Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan yang kita ajarkan kepada mereka dari mereka kecil. Bagaimana cara mewariskan nilai? Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi bagaimana cara supaya firman Tuhan itu menjadi habit, menjadi budaya, menjadi warisan yang kekal dalam keluarga kita. Ya dengan mengajarkannya berulang-ulang waktu makan, apa obrolan kita sama anak-anak. Jangan cuma tanya nilai Bapak Ibu. Oke, saya pikir tanya nilai itu hal yang baik ya, karena kita juga perlu memastikan pendidikan anak-anak kita. Tapi jangan cuma itu yang ditanya. Waktu kita pergi liburan, nih musim-musim liburan ya, apa yang kita bicarakan sama anak-anak kita? Waktu kita nidurin anak kita ya, nina boboin anak kita, cucu kita, apa yang kita bicarakan sama mereka? Waktu mereka bangun, buka mata, apa yang pertama kali mereka dengar? Ya firman Tuhan bilang ajarkanlah berulang-ulang. Waktu makan, waktu pergi, waktu tidur, waktu bangun. Tempelkan itu di dahimu bahkan. Poin yang terakhir, ini beneran terakhir ya Bapak Ibu. Tadi terakhir lagi. Kepada siapa Bapak Ibu? Tadi kita udah tahu ya warisan apa aja yang kita harus berikan, iman dan nilai. Pertanyaannya kepada siapa warisan itu boleh diberikan? Yang pertama jelas kepada anak ya Bapak Ibu. Anak yang kita lahirkan secara jasmani, anak yang kita lahirkan secara biologis ya. Jelas mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima warisan dari kita para orang tua. Tapi buat teman-teman muda yang hari ini belum menikah, yang hari ini belum punya anak seperti saya ya. Ada yang namanya anak rohani. Jadi firman ini bukan hanya untuk para orang tua yang sudah menikah, yang sudah punya anak, bukan. Tapi teman-teman muda seperti saya yang belum punya anak, itu juga bisa mempraktekkan firman ini. Mewariskan iman, mewariskan nilai kepada anak-anak rohani. Anak-anak yang kita bimbing, anak-anak yang kita didik di Koga, di Komsel, di Dekom, ya para ketua Dekom mewariskan imannya kepada anggotanya, ya guru-guru sekolah minggu mewariskan imannya kepada anak-anak didiknya, ketua youth, ketua teens, pembimbing semuanya, itu bisa mewariskan iman itu kepada anak-anak rohani. Saya punya satu aja Bapak Ibu anak rohani ya.
Hari ini ada di tempat ini ya, duduk di depan, di sebelahnya Vena. Itu anak rohani saya, Grace ya. Saya putuskan Bapak Ibu, sekalipun saya belum punya anak secara biologis, tapi saya putuskan, saya mau Tuhan kasih saya satu anak rohani yang kepadanya saya mau berkomitmen bagi hidup, bagi nilai, bagi warisan, bukan warisan rumah ya Grace, bukan ya, bagi pengalaman saya dengan Tuhan, bagi kehidupan saya mau, dan Tuhan kasih satu nama itu ya. Jadi Bapak Ibu, gak cuma untuk anak aja, tapi cari juga anak-anak rohani yang bisa terima warisan dari hidup kita. Dalam 2 Timotius 3 yang ke-10, Paulus bilang sama Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Tadi kita belajar ya, iman yang tumbuh dalam diri Timotius itu pertama kali lahir dari keluarga, dari ibu dan neneknya. Tapi kemudian seiring pertumbuhannya, iman Timotius itu juga ada peran dari Paulus sebagai bapak rohaninya. Secara jujur saya mau berkata, sekalipun saya pertama kali mengenal Yesus itu dari orang tua saya, tapi yang membawa pertumbuhan iman saya, yang membawa pengenalan saya akan Tuhan itu semakin dalam, itu orang tua rohani Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu Gembala kita. Ya, mereka dengan kerendahan hati mereka mau mengangkat saya sebagai anak rohaninya. Mereka mengajari saya, menegur saya, mereka mengarahkan saya. Ya, jadi orang tua rohani itu juga penting. Jadi firman hari ini bukan hanya untuk orang tua yang sudah menikah, yang sudah punya anak, enggak. Tapi buat semua kita yang bisa menjadi orang tua rohani juga, baik yang sudah maupun yang belum menikah, yang sudah maupun yang belum punya anak, semua bisa Bapak Ibu mewariskan nilai dan imannya kepada generasi di bawah. Ingat tadi ya survei yang tadi saya bagikan, jangan sampai survei itu presentasenya itu naik Bapak Ibu. Kalau tadi tingkat fatherless-nya 30,8 juta tahun 2021, jangan sampai tahun depan tahun 2026 naik jadi 50 juta. Kalau tadi 59% anak muda sudah tidak lagi ke gereja, jangan sampai tahun depan jadi 70% Bapak Ibu. Mari sama-sama, ini bukan perjuangan gereja sendirian, tapi firman hari ini memanggil para orang tua untuk sama-sama ambil beban ini. Pikirkan generasi di bawah kita, pikirkan anak cucu kita. Toh kalau keadaan dunia baik, kalau generasinya membaik, kan anak cucu kita juga yang mendapat benefitnya kan Bapak Ibu. Mereka yang akan mengalami dunia di 10 tahun dan 15 tahun yang akan datang. Makanya mumpung ini tema tentang keluarga sebagai penutup Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pria, kita belajar tentang kesetiaan dalam rumah tangga, hari ini kita belajar sebagai orang tua, mari kita introspeksi diri. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, anak-anak kita malu punya orang tua kayak kita. Anak-anak kita, aduh kalau bisa janganlah saya dilahirkan di keluarga ini, jangan sampai ada saya yang lain. Dulu kalau saya iri sama teman saya, itu bukan iri karena mereka dibeliin mainan ya, bukan. Saya nggak iri sama kekayaan mereka, saya nggak iri. Satu hal aja yang saya masih irikan sampai hari ini. Saya iri kalau melihat ada anak yang tumbuh di keluarga yang harmonis. Karena saya nggak dapat, saya nggak tahu rasanya keluarga cemara itu kayak apa, saya nggak dapat, saya nggak tahu. Tapi pesan hari ini, saya mau mewakili teman-teman muda ya, yang mungkin sudah pernah mengalami seperti yang saya alami. Cukup sampai di generasi ini. Tapi generasi di bawah, biar mereka boleh menyaksikan iman orang tua mereka. Biar mereka boleh menyaksikan, mereka boleh bangga, ini loh papa mamaku, ini loh mamaku orang yang setia, ini loh papaku orang yang takut akan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini, pagi hari ini kami diperlengkapi dengan firman-Mu sebagai orang tua, calon orang tua juga. Tuhan kami mau Roh Kudus menguasai kami, Roh Kudus memimpin kami, memberi kami hikmat bagaimana
cara kami merawat rumah tangga kami, bagaimana cara kami menumbuhkan iman dalam keluarga kami. Kami nggak mau lagi ya Tuhan menjadi orang tua yang salah, orang tua yang malu-maluin anak-anak kami. Kami nggak mau hidup sembarangan karena kami tahu kehormatan anak-anak kami juga terletak pada cara hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami boleh menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang mewariskan nilai dan iman untuk anak cucu kami. Kami mau melihat generasi-generasi di bawah kami tidak menjadi generasi yang dibinasakan Tuhan, tapi kami mau melihat generasi yang ada di bawah kami menjadi generasi yang terus dan selamanya melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Firman-Mu sudah selesai, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu akan terus bekerja selama-lamanya dalam kehidupan para orang tua dan juga orang tua rohani di tempat ini. Kami bersyukur, kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.